Mungkin langsung saja ya akan saya sampaikan di sini menyusun visi sekolah, tapi sebenarnya lebih ke visi kita terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika kita mau menyusun suatu visi, maka kita harus bertanya dulu pada diri kita, apa sih cita-cita kita untuk murid kita gitu ya. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi silakan Bapak Ibu dipikirkan dulu sebelum nanti saya masuk ke materi berikutnya. Saya ingin Bapak Ibu mulai merefleksikan diri, mulai berpikir, saya tuh pengennya punya murid yang seperti apa sih gitu ya. Itu boleh ditulis, ingin memimpikan murid-murid seperti apa. Kemudian Bapak Ibu tuh percaya bahwa murid itu apa gitu, murid itu apa sih gitu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, dan kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa gitu. Silakan Bapak Ibu dipikirkan apa sih yang Bapak mimpikan, Bapak Ibu mimpikan terhadap murid-murid kita gitu. Bapak Ibu tuh pengennya punya murid seperti apa sih gitu. Atau mungkin bolehlah yang menjawab, teman-teman yang mau menjawab pengennya tuh murid tuh seperti apa sih. Kita kan mungkin selama ini sering mengeluh muridnya terlambat wae, di bejaan gak denger-denger gitu, diajarin gak ngerti-ngerti gitu ya, bikin kesel, greget, sebel gitu ya. Nah, bikin emosi jiwa raga gitu, terkadang menguras emosi. Kadang kalau kita ngajar tuh kan katanya lebih dari kuli bangunan gitu. Ketika sampai rumah tuh lelah luar biasa gitu. Ketika di sekolah bersemangat gitu ya, tapi ketika di rumah tuh terkuras energi gitu. Karena selain menyampaikan ilmu pengetahuan, kita juga berhubungan dengan emosional murid gitu. Nah, ini yang ingin saya tahu dari teman-teman semua. Teman-teman tuh sebenarnya pengen punya murid yang seperti apa sih? Boleh satu orang tunjuk tangan. Pastilah kita semua punya mimpi ya, punya mimpi pengen punya murid seperti apa gitu. Asal Pak Bahar. Yang sopan, yang santun terhadap guru, terhadap temannya, terhadap lingkungannya. Ya, yang sopan, akhlaknya. Ada lagi? Ya, Fadil. Ingin berani ngomong dulu di depan kita ketika kita panggil buat latihan, mau percaya diri. Kemudian akhlaknya bagus, kemudian bisa meraih segala apa yang mereka inginkan gitu. Pak Budi. Kita memimpikan murid-murid itu yang rajin sholat, yang bertakwa, yang berakhlak mulia, yang bertakwa, yang percaya diri. Pak Iwan? Luar biasa, mimpi yang sangat indah ya Bapak Ibu. Bermulai dari mimpi. Kalau kata Andrea Hirata, bermimpilah, maka Tuhan akan membeluk mimpimu. Kalau kita nggak berani bermimpi, mimpi acan distewani gitu. Bagaimana kita mau mewujudkan gitu? Mulai dari mimpi kita. Itu luar biasa, bagus semua. Boleh kasih tepuk tangan ke semuanya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu apa sih? Murid itu apa gitu? Kita percaya bahwa murid itu adalah makhluk hidup, betul. Bisa diarahkan. beda karakter, luar biasa. Jalan ada lagi, bisa berubah. Oke, ada lagi. Amanah. Iya, murid itu adalah amanah. Artinya orang tua itu ketika menyekolahkan di sini mereka percaya gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh orang tua. Tadi seperti yang Pak Jalal sebutkan, berbeda gitu ya, berdiferensiasi, bahwa kita nggak bisa sama gitu ya mengajarkan murid dengan cara yang sama. Jadi murid itu sebenarnya memiliki karakter gitu. Dan sebenarnya semuanya itu sudah punya potensi dari dasarnya. Kita itu tidak bisa merubah potensi anak. Misalkan awalnya dia adalah benih jagung, kita nggak bisa memaksakan berubah menjadi padi. Jadi perlakuan terhadap jagung dan padi itu juga berbeda gitu. Jadi kita bertugas cuman menebalkan potensi yang sudah dimiliki murid. Jadi misalkan tadi kita alhamdulillah luar biasa banyak yang jago kesenian, Pak Iwan menebalkan di situ. Ada yang jago bahasa, Bu Fadil menebalkan di situ. Ada yang jago biologi, Bu Neng menebalkan di situ. Ada yang suka bisnis, Bu Erni mungkin itu urusannya gitu ya. Ekonomi. Jadi setiap anak punya potensi dan kita pun nggak mungkin semua anak kita urusin sendiri gitu. Kita jadi bisa bagi-bagi. Potensi anak tuh bisa mungkin lebih terfokus pada masing-masing gitu. Walaupun tetap kita mengajarkan semua gitu ya. Kemudian di sekolah kita, apa sih yang kita utamakan di sekolah kita? Disiplin. Apalagi? Kita mengutamakan pelayanan. Luar
biasa, apa lagi? Yang diutamakan apa? Loyalitas, ya betul semua ya. Jadi ya kita itu apa sih yang kita utamakan di sekolah kita, apa sih yang menjadi apa ya mimpi besar kita gitu ya. Kita tuh pengen mengutamakan apa? Misalkan kita tuh mengutamakan akhlak mulia siswa gitu. Kita mengutamakan perlakuan pelayanan terbaik kepada siswa. Kita mengutamakan apakah fasilitas terbaik kepada siswa. Apa sih yang menjadi pokok utama kita terhadap sekolah kita itu apa gitu. Tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan sudah betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebenarnya murid kita tuh sadar apa sih yang mereka sadari? Mereka sebenarnya sadar loh bahwa mereka itu adalah sebagai siswa ya, mereka sebenarnya sadar tujuannya untuk belajar gitu ya, menyadari. Kemudian kita juga warga di sekolah ini yakin apa yang Bapak Ibu yakini untuk sekolah ya bisa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berubah, bisa membimbing anak-anak, yakin bahwa sekolah kita bisa berprestasi walaupun sering kita sama-sama sebutkan paling ujung gitu ya, Kabupaten Bogor Timur, tapi kita yakin bahwa sekolah kita punya potensi gitu ya, bahwa sekolah kita bisa berprestasi dan sudah banyak terbukti gitu ya. Riji bisa jadi paskibraka kabupaten, ini luar biasa, bahkan urutan pertama gitu ya. Bahkan tahun kemarin juga ada yang dapat O2SN gitu ya, dari kita dapat medali. Itu artinya yakin bahwa kita tuh punya potensi gitu, sekolah kita punya potensi. Kita dan warga di sekolah ini paham apa? Akan sukses. Bahwa akan sukses. Dan untuk mewujudkannya kita perlu berkolaborasi gitu ya, perlu kerja sama semua. Nah itu bebas sebenarnya, cita-cita Bapak Ibu boleh apa saja tentang murid itu, boleh Bapak Ibu nanti buat sendiri. Saya pengen murid yang seperti apa, saya yakin bahwa murid itu apa, saya di sekolah kita mengutamakan apa, itu boleh Bapak Ibu nanti merancang sendiri gitu ya. Terhadap visi masing-masing itu pasti berbeda gitu. Misalkan Pak Iwan visinya pengen anak-anak paskibnya jago, pengen seni tarinya jago. Kalau saya misalnya pengen anak-anak jago bisnis misalnya, dan lain sebagainya. Jadi visi kita bisa sangat berbeda. Nah ini kan visi sekolah kita ya. Sebenarnya visi sekolah kita bisa kita turunkan menjadi visi kita masing-masing gitu. Visi sekolah kita itu ada harapan ya. Visi itu kan harapan, cita-cita yang kita wujudkan bagi seluruh warga sekolah, berfungsi untuk sebagai harapan kita lah. Kalau kita punya misi, kita punya harapan, maka kita akan melangkah. Kalau tidak ada harapan sama sekali, apa yang kita lakukan gitu ya, makanya tidak ada. Nah ini visi sekolah SMA Tanjung Sari, terwujudnya sekolah berprestasi yang berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Nah kalau ini visi saya sebagai guru penggerak, mewujudkan peserta didik berprestasi dan berkarakter Pancasila dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dan pendidikan yang berpihak pada murid. Kenapa saya mengambil visi ini? Ya saya ingin tadi seperti yang saya ungkapkan, bahwa kita punya potensi untuk berprestasi gitu ya. Kemudian kenapa berkarakter Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sekarang itu kan harus berkarakter Pancasila. Sebenarnya boleh salah satu misalkan dan mandiri dan kreatif dan inovatif, tapi kalau sudah mencakup berkarakter Pancasila, jadi semua karakter itu gitu. Tapi nanti di prakarsa perubahannya yang ingin kita fokuskan pada karakter yang mana gitu ya. Nah, apakah visi di sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Yang tadi kan kita sudah paham visi SMA Negeri 1 Tanjung Sari mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Ini sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid. Visi tadi. Sudah Ya, sudah sesuai karena kan tadi pengen yang beriman dan bertakwa, pengen berprestasi, sudah sesuai. Nah kalau misal apakah ada ini boleh dirubah atau kita tambahkan boleh. Nah kira-kira sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi apa? Jadi untuk mewujudkan visi tersebut, sikap kita sebagai guru itu apa? Harus bagaimana gitu supaya visi kita itu tercapai gitu. Gimana kira-kira?
harus seperti apa untuk mewujudkan visi tadi sikap kita sebagai guru? Teladan. Jadi teladan. Disiplin, datang Betul. tepat waktu. Apalagi Apa Bu? untuk mewujudkan visi kita, apa yang harus kita lakukan gitu Pak sebagai Datang tepat waktu. jadi datang tepat waktu. Tadi boleh diperjelasnya. Oh itu. Oh itu aja. Ya ini bisa jadi apa solusi nanti mudah-mudahan ya. Jadi teladan ya, bukan teladan. Iya. jadi D-nya ganti. teladan. Iya. Jadi itu introspeksi pada diri kita sendiri. Kalau kita punya mimpi, ya ada langkah yang harus kita lakukan gitu. Harus seperti apa sikap kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, untuk mewujudkan visi misi ini ada materi yang saya pelajari di modul guru penggerak itu melalui inquiry apresiatif. Jadi intinya inquiry apresiatif itu bagaimana dengan potensi yang kita punya. Jadi bukan berawal dari masalahnya, tapi potensinya. Misalkan tentang kedisiplinan tadi ya. Kita kan selama ini berpikir gimana caranya supaya murid disiplin, gimana supaya guru disiplin misalnya. Itu masalah, dipikirin dulu. Sebenarnya kita bisa memecahkan masalah itu bukan dengan memikirkan masalah, tetapi dengan potensi yang kita punya. Misalnya, kalau saya kan lihatnya gini, ternyata murid-murid kita itu kreatif gitu. Nah, kita bisa jadi berdasarkan potensi kita kan sudah bisa membuktikan ketika gelar karya anak narinya luar biasa bagus, bahkan sampai dapat penghargaan gelar karya paling kreatif gitu ya, tingkat provinsi gitu. Nah itu artinya itulah kekuatan kita gitu. Mungkin secara akademik masih belum, tapi secara kreativitas itu menjadi dasar kekuatan kita, potensi yang kita punya. Nah dari situ kita bisa mulai mencari nih, ternyata anak tuh sukanya kegiatan yang kreatif. Nah, berarti gimana nih supaya anak tidak terlambat, supaya anak disiplin? Mungkin dengan memberikan pembelajaran yang kreatif, memberikan anak tuh semangat untuk berkreativitas gitu. Jadi awalnya dari potensi dulu yang kita punya. Apa sih yang ada di Tanjung Sari ini yang bisa kita maksimalkan? Misalkan, kita itu dengan orang tua dekat komunikasinya. Kita itu punya potensi lapangan yang luas, misal kita itu punya potensi dekat sawah dan lain sebagainya. Jadi apa yang ada di kita yang kita bisa jadikan sebagai solusi dari berbagai macam masalah yang ada. Nah, jadi ada yang disebut dengan prakasa perubahan. Jadi prakasa perubahan itu langkah awal kita untuk memulai perubahan di sekolah. Apa sih prakasanya gitu ya? Langkah awal yang bisa kita lakukan untuk perubahan di sekolah. Nah, kalau saya kan tadi visinya ya sesuai dengan visi berfokus pada visi aspek karakter Pancasila yaitu kreatif dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa saya pengen pembelajaran berpihak pada murid? Karena Bapak Ibu juga ngerasain ya, ngedengerin saya setengah jam aja udah bosen banget gitu. Apalagi anak-anak gitu ya. Dari pagi sampai sore ngedengerin ngoceh doang, gurunya kayaknya boro-boro masuk gitu ya. Nah itu pun bisa kita gimana sih supaya berpihak pada anak gitu, supaya anak tuh nyaman, senang, menumbuhkan gairah belajar, semangat belajar gitu. Jadi berpihak pada murid. Dan kreatifnya yang saya ambil dari karakter Pancasilanya kreatif. Kenapa ambil kreatif? Karena tadi saya lihat potensi di Tanjung Sari itu anak-anaknya kreatif gitu. Jadi prakasa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ini jadi saya ingin meningkatkan kreativitas anak dan meningkatkan prestasi anak itu melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tahapan bagjaknya, alurnya nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya mimpi, punya cita-cita, langkahnya seperti apa? Ada yang disebut bagja. Bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Misalkan buat pertanyaan utama, misalnya saya bertanya gimana ya caranya meningkatkan kreativitas anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang saya lakukan adalah diskusi dengan teman-teman guru. Kita ngobrol gimana supaya belajar kita menyenangkan. Belajar dengan bertanya dengan kepala sekolah, kemudian nanya ke siswa, observasi. Menurut kamu pembelajaran yang menyenangkan apa sih? Gitu. Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian mencari praktik baik, siapa sih yang memberikan pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Nanya ke anak,
siapa sih guru yang menurut kamu pembelajarannya menyenangkan gitu ya. Nah, setelah itu lakukan ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran, pertanyaannya tadi siapa guru yang melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Metodenya seperti apa sih? Nanya gitu. Mencari guru, mencari referensi. Misalkan saya kan kemarin praktik baiknya, saya udah nanya ke anak-anak, siapa sih menurut kalian yang pembelajaran menyenangkan? Anak-anak jawab Bu Neng. Ya kan Bu Neng waktu itu ngobrol sama saya, Bu Neng gimana sih? Ingat kan pernah ngobrol? Ya pernah ngobrol sama Bu Neng. Bu Neng kata anak-anak, Bu Neng itu pembelajaran menyenangkan. Seperti apa? Bu Neng cerita ada gamesnya dan lain sebagainya. Jadi langsung mencari, dan berarti Bu Neng itu termasuk potensi yang ada di sekolah gitu. Jadi potensi yang ada di sekolah untuk memberikan solusi. Kita bisa dari potensi yang ada di situ. Kemudian gali mimpi, ya. Gali mimpi. Gimana sih misalnya kita memimpikan, aduh gimana ya kalau pembelajaran saya menyenangkan, kemudian siswa antusias, perasaan saya bagaimana gitu. Kita bayangin gitu, kayaknya menyenangkan sekali kalau saya belajar siswa antusias, asik Bu Eri ngajar misalnya. Selama ini kan, alhamdulillah Bu Eri itu ngajar, gitu, Bu tau masuk lah, males Bu, bosan gitu. Bayangkan kalau misalkan siswa itu menantikan kita gitu, rasanya pasti sangat menyenangkan gitu ya. Bahagia sekali ketika anak itu merindukan kita, menginginkan kita masuk gitu ya. Perasaan saya pasti Kepala sekolah nggak hadir. Tidak gitu Bu. mudah-mudahan nggak ada. Gurunya. Itu gurunya bukan muridnya. Gurunya. Iya, jadi kita bisa melakukan tindakan pendidikannya dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian media apa sih yang kira-kira bisa membuat siswa itu senang gitu dengan pembelajaran kita. Kemudian jabarkan rencana. Apa sih langkah-langkahnya kalau udah ada mimpinya, udah ada contohnya yang bisa kita contoh. Apa tindakannya? Kita melakukan pemetaan kondisi awal. Kondisi awal siswa tuh gimana sih awalnya? Mereka tuh minat belajarnya misalkan nilainya awalnya 5. Nih, gimana nih supaya naik minimal jadi 7 dulu gitu. Apa ya? Kita lihat tuh kondisi awal siswa dulu seperti apa, antusias terhadap pelajaran kita gitu ya, kreativitas ketika belajar kita. Kemudian kita tetapkan tujuan dan memilih metode yang sesuai. Kemudian merancang aktivitasnya, melaksanakan dan melakukan refleksi. Demikian, terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerak.